Saya akan full mendukung PSI. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik klip. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, Jokowi. Dan di segmen kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana kata netizen, kemana trennya sebetulnya terkait dengan isu ini bersama dengan peneliti senior Drone Plate, Mas Yan Kurniawan. Mas Yan, kita akan lihat seperti minggu-minggu sebelumnya, sebetulnya isu Pak Jokowi itu sebetulnya berapa banyak kemudian dibahas. Kita akan tampilkan bersama? Siap. Nah, Ya, bagaimana Mas Yan? jadi gini, ini saya ngambil data sebulan terakhir ya, dari tanggal 22 Juni itu sampai hari ini, tepatnya jam 12 21 malam, ya? 21. Nah, yang menarik itu, pertama itu adalah, yang paling populer adalah Pak Prabowo. Oke. Wajar, karena beliau hampir di setiap lini diberitakan maupun dipercakapkan, baik itu sisi positif maupun negatif. Yang kedua itu adalah Pak Jokowi, ini yang menarik dalam 1 bulan terakhir. Itu kenapa? Ada 3 hal. Pertama itu terkait dengan isu ijazah palsu. Ada pro dan kontra juga. Terus yang kedua adalah terkait dengan pemakzulan Gibran. Terus yang ketiga nih baru mulai nih isu-isu yang masuk dan menyumbang positif, yaitu terkait dengan posisi Pak Jokowi yang menaungi PSI. Oke, itu positif. Itu positif. Oke. Tadi Bang Silverter bilang partai yang butuh Pak Jokowi. Itu kelihatan memang itu ketika Jeffrey Govani mengatakan PSI butuh terahnya Jokowi, dan itu lumayan banyak diberitakan. Oke, Gitu, oke, itu yang menjadi pembahasan ya. Sorry Mas, ini yang mau saya jadikan concern. Yaitu kita lihat di sini judi online, pinjol, stunting, Danantara, MBG itu kecil semua. Oke, pun Tom Lembong ya ada. Begitu ada juga satu Tom Lembong. Tom Lembong itu kecil. Oke. Ya, padahal Tom Lembong itu kan itu bisa dibilang adalah gerakan ya membela kebenaran, keadilan, kurang lebih seperti itu. Tapi masyarakat tidak terlalu melihat isu itu isu penting. Oke. Masyarakat bisa dibilang itu terbawa pada isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Oke. Gitu. Mas Yan, ini menarik. Ada 2 segmentasi begitu ya. Satu Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Jadi artinya kalau kita katakan ada 2 tadi, ijazah palsu, kemudian ada pemakzulan, artinya itu terbagi atau semuanya sebetulnya ada di diagramnya Pak Jokowi ini? Jadi gini, baik isu pemakzulan Gibran maupun isu ijazah palsu Pak Jokowi itu sama-sama menyumbang grafik popularitas Gibran dan Pak Jokowi. Oke, Gitu. itu masing-masing ya artinya. Masing-masing ya? begitu. Dan mereka polanya sebab akibat. Oke. Polanya sebab akibat. Oke, baik-baik. Kita lihat slide berikutnya, Mas Yan. Nah, ini saya mau kasih unjuk terkait dengan grafik pemberitaan media online mainstream. Yang menarik adalah ini ada 3 peak Mas. Di tanggal 23 Juni, di tanggal 9 Juli, dan di tanggal 20. Oke. Ya, 20 Juli. Di tanggal 23 Juni ini ketika Pak Jokowi sakit. Oke. Itu banyak diberitakan. Alasannya macam-macam tuh, baik itu oleh media maupun oleh percakapan. Ya. Terus yang kedua di tanggal 9. 9 Juli itu naiknya karena apa, Mas? Naiknya karena Bang Roy Suryo dipanggil di Bareskrim. Oke. Itu sama aja kayak gini. Ini menandakan bahwa media sama-sama menganggap Pak Jokowi dan Mas Roy Suryo itu sama-sama penting. Oke. Mereka lah yang berhadapan-hadapan pada isu ijazah Jokowi itu. Tapi artinya walaupun bukan Pak Jokowinya langsung yang dibahas, itu menaikkan pembicaraan terkait dengan Pak Jokowi begitu ya? Dulu Pak Jokowi juga tinggi ketika hadir di Bareskrim. Oke. Gitu. Oke. Dan sekarang Mas Roy Suryo tinggi juga ketika hadir di Bareskrim. Dan itu juga menaikkan pembicaraan. Begitu. Artinya secara nggak langsung Pak Jokowi mengangkat popularitas Mas Suryo. Nah, nanti kita bisa jadi. Nanti kita tanyakan. Ya. Jadi artinya kalau begitu logikanya 20 Juli adalah soal PSI kemarin ya? Nah, 20 Juli ini yang bisa dibilang disebut reboundnya Pak Jokowi. Oke. Ya, jadi ada momen Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi. Ya, ada momen
PSI ya, mendukung Pak Jokowi gitu. Dan ini hampir semua positif semua. Oke. Baik, kita lihat slide berikutnya. Sebenarnya saya juga menjadi tertarik melihat positif negatifnya. Nah, kalau kita bicara soal banyak tidaknya itu kan bisa kita bagi lagi begitu ya Mas Yan. Bagaimana sebetulnya Anda Drone Emprit memotret itu Mas Yan? Ya, jadi gini, dari tanggal 1 bulan terakhir itu ya, dari tanggal 22 tadi sampai sekarang gitu, ini sentimen positifnya lebih tinggi walaupun beda-beda tipis ya. Di bulan ini gitu, di bulan ini ada 47% positif. Oke. Ya. Terus ada 44% negatif. Ya, kurang lebih beda 3%, samalah, seimbang kurang lebih kayak gitu. Nah, poin positifnya ini saya mau bahas kan gitu. Kemarin kan di poin-poin negatif. Poin positifnya adalah pertama itu kalau ijazah palsu, khusus isu ijazah itu rata-rata negatif memang. Dimenangkan oleh kelompok kontranya Pak Jokowi. Tapi kalau kata kunci Jokowi secara keseluruhan itu masih kayak gini Mas. 47% positif. Di mana perbedaan 3% ini? Nah, perbedaan 3% itu disumbang pertama oleh isu-isu yang sifatnya lifestyle dan humanis dari Pak Jokowi. Gitu. Nanti kita kasih unjuk itu. Terus yang kedua adalah ya di isu politik Pak Jokowi kalah. Isu politik ini banyak kita temui di kanal X. Di isu lifestyle, humanis dan sebagainya itu banyak muncul di kanal Instagram dan TikTok. Gitu. Jadi ya. sebenarnya platform itu juga bisa berbeda kayak gitu. Nah, makanya muncul kurang lebih proporsi sentimen seperti ini. Ya, gitu. Kita akan lihat slide berikutnya. Kalau tidak salah Anda sudah membagi begitu ya. Sudah membagi. Kita akan lihat platform yang pertama terlebih dahulu. Bisa kita geser? Di platform pertama coba kita bisa lihat. Nah ini, lihat itu Twitter ya. Ini Mas, lihat Mas. Desak Gibran mundur menuju pemakzulan, deklarasi usut ijazah Jokowi, bubarkan geng Solo gitu. Rata-rata itu bicara terkait dua hal. Ya, ijazah palsu Jokowi, terus kedua terkait dengan desak Gibran mundur. Sebagaimana kita ketahui, ya kanal X atau Twitter adalah kanalnya tengkar narasi. Dan bisa dibilang di sini dimenangkan oleh orang-orang yang selama ini hatersnya Pak Jokowi. Begitu. Jadi negatifnya akan lebih banyak di Twitter ya? Negatifnya lebih banyak di Twitter, begitu. Makanya kemarin kapan waktu itu saya ketemu Bang Ade Armando kan saya bilang, Bang kenapa di kanal X ini relatif tidak ada keseimbangan narasi, tidak ada perlawanan waktu itu di CNN juga saya katakan seperti itu. Kita akan lihat berikutnya. Jadi selain Twitter, apakah kemudian trennya masih sama? Ya, trennya. Instagram kalau tidak salah ya. Ya, lanjut. Nah ini di Instagram. Nah ini Mas, ini lihat kotak yang paling besar, ini yang paling banyak postingannya. 213 mention Jokowi. Ini bahasanya udah bahasa netral Mas. Ya kan tidak ada tanda kutip Jokowi apa gitu. Ya misalkan Jokowi penipu atau Jokowi pembohong misalkan kayak ini Jokowi tok. Nah kalau kita klik ini rata-rata isinya adalah sentimen positif. Terus ada juga ijazah Jokowi. Kenapa akhirnya dua segmentasi yang berbeda ada? Loversnya Jokowi itu mainnya di Instagram, mainnya di TikTok. Kurang lebih bisa dibilang kasarnya seperti itu gitu. Walaupun ada juga di kanal X tapi tidak signifikan. Signifikannya itu dia mainnya di kanal Instagram dan TikTok. Walaupun juga ada gitu ya, cuitan-cuitan yang negatif terhadap Pak Jokowi. Tapi jumlahnya beda ya, yang positif lebih banyak dibanding yang negatif. Yang ini yang menarik ini, Gus Baha. Ya, ada hashtag Gus Baha, yaitu gini. Ngambil statement-statement Gus Baha yang mengademkan, terus ditambahin hashtag Jokowi. Artinya gitu. Secara konten itu memang berbarengan sama ada korelasinya, atau kemudian memang hanya disematkan saja oleh orang-orang? Jadi disematkan aja Mas. Tujuan dari kelompoknya pendukung Pak Jokowi di sini adalah mereka ingin mengalihkan isu. Tidak mau main isu di genderang isunya ijazah palsu Jokowi, mereka main di isu yang lain. Tapi itu gitu. Bisa terlihat signifikan oleh paling tidak netizen awam, memang bisa segampang itu. Di kanal Instagram terlihat, tapi di kanal X masih didominasi betul oleh kelompok yang mengusung ijazah palsunya
Pak Jokowi. Oke, Mas Yan, ini izinkan saya bertanya. Kalau tidak salah saya lihat ini kemudian Gibran menjadi fragmentasi sendiri, Joko Widodo ada sendiri, jasa palsu uninstall Jokowi ada sendiri. Mengapa kemudian ini bisa berbeda? Atau memang semuanya juga menjadi bagian dari 213 mention tadi? Beda, Mas. Jadi gini, setiap kotak ini punya kelompok yang berbeda. Berbasis dari hashtagnya mereka yang buat sendiri. Begitu. Dari sini ini kelihatan gitu. Misalkan gini, ada Gus Baha, ada Ngaji Gus Baha. Ini dua hal yang berbeda, ya. Dan yang menarik adalah mereka di sini terlihat begitu menjauh dari isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Artinya apa? Mereka mencari segmentasi publik yang baru. Ya, bisa dibilang sudah ada nih publik yang terpengaruh oleh ijazah palsunya Pak Jokowi. Mereka nggak masuk ke situ. Ya, mereka masuk di cari publik yang lain begitu dan akhirnya kurang lebih mendapatkan respon. Oke, jadi itu bisa ada perbedaan begitu ya? Ada perbedaan begitu. Dan ini menariknya di medsos itu seperti itu. Kalah di satu isu, bangun isu yang lain dan isu yang lain itu diperbesar sampai akhirnya nanti dua isu yang sama besar itu saling mana yang paling menarik perhatian publik. Oke, tapi itu artinya secara genuine atau bisa kita selalu artificial begitu? Jadi gini, selalu by design. Selalu by design. Isu politik hampir dipastikan selalu by design. Pun kemudian isu penyimbang yang muncul belakangan setelahnya itu biasanya by design begitu ya? Betul. Gitu, Oke, menarik. Tadi sudah Twitter, Instagram, TikTok. Saya pengen tahu apakah kemudian katanya TikTok itu kan generasi yang lebih muda, geografisnya memang betul. Orang mengatakan TikTok itu isinya adalah penduduk aslinya masyarakat digital Indonesia. Kalau saya kan imigran native, ya kan, anak dulu sama anak sekarang. Gitu. Saya Roy Suryo, Mas Refri Alun dibilangnya tuh anak-anak kolonial. Kalau mereka milenial kurang lebih. Jadi ini yang menguasai. Bagaimana di ini, Mas? Nah, ini kurang lebih masih ya. Ada yang rata-rata positif gitu ya. Ada Pak Jokowi, Joko Widodo begitu. Terus juga nih lihat ada Roy Suryo gitu. Yang dukung Mas Roy Suryo di TikTok juga banyak. Juga banyak gitu ya. Tapi lihat rata-rata gini, ada nggak diksi negatif di sini? Ya, bahasa-bahasa negatif, penipu, pembohong apa relatif nggak ada. Ini karakternya anak-anak sekarang tuh kayak gitu, Mas. Gitu. Kalau kita mau bangun konten di TikTok, usahakan tuh jangan pakai kalimat negatif. Karena anak-anak sekarang itu lebih kolaboratif dibanding zaman-zaman dulu. Jadi artinya menurut Anda untuk pengguna TikTok itu akan lebih gampang memberikan simpati ketika memang bahasanya lebih positif, positif, Mas, lebih positif, lebih kolaboratif tepatnya. Gitu, lebih kolaboratif, kreatif gitu dibanding kalau di Twitter itu lebih kompetitif. Sebetulnya ada kelebihan dan kekurangan. Oke, Mas Yan, terakhir. Berarti artinya sebetulnya kita sebagai masyarakat atau saya sebagai masyarakat awam itu bisa melihat tidak mana yang bisa kita lihat lebih genuine dari 3 aplikasi ini untuk melihat percakapan yang sebenarnya tanpa artificial dan by design tadi. Jadi gini, selama isu politik dan sifatnya itu adalah pertarungan, itu biasanya rekayasa. Ya, ukuran rekayasa apa? Karena ada pencetusnya. Nggak tiba-tiba muncul. Ya, beda misalkan dengan isu gempa misalkan. Gempa itu nggak rekayasa. Ketika ada gempa langsung kita. Ya, kalau ini nggak, pasti ada pencetusnya. Terus yang kedua adalah lihat ya mana yang mengamplifikasi, kelompok mana yang mengamplifikasi. Contoh tadi itu isu Tom Lembong misalkan. Saya kaget juga, kenapa Tom Lembong itu isunya kecil. Jadi menurut Anda tidak semua isu akan bergulir seperti bola salju? Bola salju, belum tentu ternyata gitu. Nah, sedangkan di isu-isu yang lain gitu, itu besar gitu. Isu ijazah palsu Pak Jokowi misalkan, itu udah lama, Mas. Ya, udah berapa tahun yang lalu itu. Ya, ada dua episode gitu. Ya, dari yang pertama Gus Sugih kalau nggak salah namanya itu ya. Terus yang kedua ya Mas Roy Suryo, Bang Rismon sama Mbak Tifa. Gitu. Gus Nur. Itu saking lamanya itu. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, sebetulnya berjalannya lama paling tidak 2 bulan terakhir ya, yang terbaru Mas Roy dan teman-teman begitu. Itu Pak Jokowi mengalami tren peningkatan kemana? Negatif atau positif sebetulnya secara garis besar? Jadi kalau di isu ijazah palsu Pak Jokowi negatif. Negatif ya? Negatif. Dan itu berpotensi membesar lagi, membahayakan secara citra menurut Anda? Kalau secara medsos tidak.
Kenapa? Karena mereka di klaster yang itu-itu aja. Tapi secara publik iya. Kenapa? Karena ada pola getuk tular. Saya baca di medsos, terus saya ngomong juga di teman ngopi saya, di teman-teman saya dan lain. Tapi artinya itu tidak menjalar di sosmed juga? Di sosmed nggak, kita bisa lihat di sini. Menambah pengguna, menambah hashtag yang kemudian... Relatif nggak ada, walaupun itu pasti masih dalam satu jaringan yang sama. Karena pola di medsos ada pola yang namanya echo chamber. Jadi echo chamber itu ketika ada satu isu kita tarik sama satu isu tersebut, biasanya kita itu masuk ke dalam echo chamber tersebut. Bubble-bubble begitu Bubble-bubble kayak gitu. Baik. Ini menarik kemudian menjadi salah satu poin yang bisa kita dapatkan. Nanti saya akan tanyakan kepada para narasumber yang lainnya, bagaimana tanggapannya terkait dengan dinamika yang ada di sosmed ini yang katanya juga mempengaruhi persepsi publik terhadap Joko Widodo. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.